besar banget ya. Gede kali ya. Bulat ini besar kali. Oh, tuh nampak tuh, nampak. Ya Allah besarnya. Nah, besar banget ini. Ternyata besar banget. Ini seperti yang kejadian yang tempo lalu teman-teman. Oke, teman-teman, selamat sore, selamat malam dengan saya. Jadi kita hari ini berada di lokasi dimana lokasinya adalah lokasi yang dekat dengan banyaknya gorong-gorong, dan di sana itu ada seperti apa namanya semak-semak belukar di sana itu teman-teman. Kita sebenarnya mau ke sana, tapi posisi di sana itu sepertinya agak semak banget dan itu banyak serang ular. Jadi posisinya agak susah banget. Karena kita pernah kesini, kita nggak berani teman-teman. Posisinya semak banget ya. Jadi ini seperti parit, dan paritnya itu dalamnya itu kita nggak tahu seperti apa, karena kita nggak tahu ini kesini baru pertama kali, dan ini yang kedua kali kita berada di sini. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi. Tuh sana. Kita hari ini mau bongkar sarang ular teman-teman, dan sarang ular itu berada di tebing seperti biasa, dan kita belum tahu apakah masih ada nggak ularnya. Kita lihat dulu, karena posisi lubangnya ada di tengah-tengah sana teman-teman. Yang pertama yang besar, kita nggak tahu. Terus yang di tengah itu ada satu kecil, apa ya? Kita bongkar satu persatu teman-teman. Kita bongkar dari yang sini dulu, yang besar dulu ya. Besar dulu. Sebelumnya kita pakai senter dulu. Jadi kita udah bawa senter. Jadi kita belum tahu teman-teman. Ini adalah awalnya itu seperti sarang burung ya, satu sarang tikus. Jadi kadang ini bisa dihuni oleh ular kobra atau ular piton teman-teman. Oh teman-teman, lihat kita dalamnya dulu. Ini dalamnya ini sepertinya bekas sarang ular di dalamnya, nah. Tapi pas saya rokok gini, ini lagi buntu, ini nggak ada isinya. Mungkin ularnya udah kabur teman-teman. Dia setelah makan burung, dia langsung kabur nih. Jadi ini pik ini nggak ada nih. Udah sepertinya karena lubangnya ini udah besar ini ya, udah besar. Jadi mungkin ini nggak ada ularnya udah kabur dan kali isinya teman-teman. Kita lihat ini sebelahnya. Sini. Nah itu teman, nampak lah. Mana Pak? Kita dulu, sabar. Nampak yang ujung? Lihat. Ya itu. Lihat dulu sana. Ini. Nah gitu aja. Gelap ya. Nah itu, nampak itu. Nah teman-teman, jadi seperti ini adalah sarang burung. Dan sarang burung ini biasanya ada isinya. Kita sering menemukan ular atau burung di dalam seperti ini. Ketika biasanya kalau burung itu kalau misalnya dia sudah netas, biasanya aroma bau ular itu pasti ke dalam teman-teman. Dia akan makan anakannya biasanya seperti ini. Lubang pertamanya ini lubang pertama ini awalnya lubang seperti ini kecil. Begitu ular piton atau ular kobra itu masuk dalam, dia makin besar teman-teman. Ini kosong ini juga. Coba di kayak apa jadi dalamnya? Oh, ini kosong kayak ini. Nah itu tuh, nampak itu. Kosong itu. Kosong banget nih. Nah itu kosong. Nampak tuh. Kosong banget. Nah, kosong tuh. Yuk. Nah teman-teman, ini ada lubang ketiga. Lubang ketiga sini. Jadi lubang ketiga itu lubangnya sangat mulus banget, beda dengan yang tadi.
Itu dekat nih. Coba. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, itu nampak ini mulus. Lihat, nampak ini mulus. Lihat, nampak ini mulus ya. Nah, ini. Tengok di ada nggak isinya? Ya, bentar ke bawah dulu. Bentar dulu. Wah, itu tuh teman-teman, nampak? Nampak itu, nampak? Lihat sini, nampak? Sini, yang ini. Lihat. Nah, itu. Nah, teman-teman seperti ini. Jadi ular piton atau ular sawah kendang, nah dia bisa berada di tempat ini karena dia naik di sini teman-teman. Nah, dari sini dia biasanya naik dari bawah ke atas, bisa jadi ya dari atas ke bawah. Dia tahu bau-bau kalau ada makanan di dalam lubang ini teman-teman. Biasanya ini lubang tikus atau lubang burung teman-teman. Lihat, sepertinya dia lagi tidur di atas, teman. Lihat, tuh nama itu. Lihat. Nah, itu teman-teman, nampak itu. Nah, itu. Bentar dulu. Nah, itu teman-teman. Nah, itu nampak tuh. Tuh. Nampak? Nah, seperti ini. Kita tandain lubang yang ada isinya. Seperti ini teman-teman. Jadi apa namanya ini? Lubangnya itu limis ya. Limis itu basah seperti apa namanya ya? Kayak bekas dia masuk dan kulitnya itu kan ada lendirnya. Biasanya dia buat supaya bisa gampang masuk ke dalam lubang seperti ini. Ini awalnya lubangnya ini sangat kecil teman-teman. Jadi ketika ular itu masuk, dia menyesuaikan dengan badannya. Badannya ini seperti ini. Berarti kalau ular piton kalau badannya besar, ya berarti lubang depannya besar. Seperti ini. Ini langsung kita bongkar ini. Kita bongkar. Tujuan kita bongkar supaya kita gampang merescue seperti apa bentuk ularnya. Seperti ini. Besar banget ini kayaknya ya. Kayak besar banget ini. Lihat ini lubangnya. Seperti ini. Kita dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman lubangnya. Lihat. Nah, itu. Nah, itu. Seperti itu. Sampai itu ya. Mungkin dia lagi anteng ya. Ya kan? Tuh, besar banget tuh. Oke. Nah, teman-teman, kita langsung bongkar makan dulu. Kita mau lihat, kita mau kita rescue ya. Jadi kita edukasi seperti apa dalamnya isinya. Apakah seperti kemarin ya kita dapat 2 ekor ya. Jadi nggak nyangka, berarti bisa jadi dalam satu lubang ini ada 2 ular teman-teman. Dan ini tadi lubang pertama, lubang kedua kosong. Dan yang pertama ini udah kabur ularnya, dan yang kedua belum dimasukin. Ini yang ketiga, lubang yang sudah dimasukin sama ular. Nyata, bagus banget. Sambil di apa ya? Sambil shot ya. Kita dulu. Wow. Ini dalam lubang ini. Oh. Besar banget. Nah, di sini ada juga lubang ini. Di atasnya ada lubang ini. Teman-teman lihat. Nah, ini dia. Nih, tengok lubangnya. Tengok. Deketi, nampakin. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berarti dari atas nampak nih. Nah, ini. Oh, lihat teman-teman. Seperti ini dia. Jadi di atas ini pantasan dia itu gampang membuat sarangnya di sini karena posisi lubangnya ada 2. Ini lubang tempat dia apa ya? Kayak menghirup udara ya. Supaya gampang ya, mungkin ya. Gampang keluarnya ya. Tapi jalur pertama yang ini teman-teman. Ini akan kita bongkar dulu. Teman agak di sini. Kita akan edukasi ini, kita akan rescue ya. Kita lihat dulu seperti apa bentuknya, yang besar seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dulu, mundur. Dulu. Nah, teman-teman, lihat. Oh, itu nampak. Ya Allah, besarnya. Besar banget ini teman-teman, lihat. Nih, besar banget ini. Mundur. Oke. Jadi, teman-teman, ini sebetulnya gampang kita bongkarnya. Kita tarik aja bisa sebetulnya, tapi kita tetap hati-hati, kita tetap pelan-pelan mengambilnya teman-teman. Kita dulu ya. Ini dilihat dari badannya tuh besar banget. Coba dipastikan lihat dulu. Jangan dekat tali, agak jauh. Lihat dulu. Nah, itu teman-teman. Nah, besar banget itu ya. Tuh, nah.
Lihat teman-teman. Oh, besar banget itu. Nah, itu teman-teman. Ini kita pegang dulu. Kita pegang dulu. Bentar. Nah, ini teman-teman, lihat. Nah, besar banget ini. Ternyata besar banget. Ini seperti yang kejadian yang tempo lalu teman-teman. Di atas ini rumput semua teman-teman, lihat. Di atas ini rumput semua. Naik ke atas dulu, bentar. Nampak di atas dulu. Lihat, ini atas ini rumput semua teman-teman. Ini rumput semua di atas. Jadi posisi dia dari bawah, mungkin dari bawah dia ke atas naik ya teman-teman. Lihat ini. Wow, besar banget ini. Oke. Jadi ular seperti ini seperti biasa, nggak bosan-bosannya. Jadi buat teman-teman yang bosan boleh skip aja. Kita cuma mau mengedukasi, memberitahu seperti ini loh ularnya, seperti ini sarangnya, lubangnya seperti ini. Dan buat teman-teman yang nggak tahu dan gimana cara menangkapnya juga saya ajarin seperti yang saya tadi saya ajarin teman-teman ya. Oke, kita mau dulu. Pelan. Ini nampak tuh, udah. Ini nampak jelasnya. Nah, ini nampak jelasnya nih. Lihat. Oh. Lihat ini. Nampak jelasnya nih. Coba dulu. Lihat. Besar banget ini. Ya Allah. Lihat tuh teman, dia ke samping. Besar banget ini. Ya Allah, besar banget ini. Nyata besar banget ini. Lihat teman-teman. Besar banget. Besar banget ya. Hah? Besar banget ya. Lihat teman-teman. Bulat teman-teman. Wow. Nah teman-teman, lihat. Ini posisi ularnya. Sudah kita keluarin. Jadi kita lihat dulu. Lihat. Wow, besar banget ini. Wow, gede banget ini teman-teman. Wow, keren. Warnanya bersih banget teman-teman. Jadi warnanya itu seperti biasa kuning, cuma kita lihat dari ini agak mengkilat ya, agak mengkilat banget. Jadi ini bersih. Biasa kan ular lagi bersih, ini berketi kulit teman-teman. Coba berketi. Pegang ini ya. Oke. Wow, lihat teman-teman. Mulus banget ya, mulus, cantik ya. Nah teman-teman, seperti ini. Sepertinya dia habis makan burung dalamnya teman-teman. Nah lihat, coba sama belah sana. Wow, besar banget ini. Wow, lihat teman-teman, besar banget ini. Wow, keren banget. Wow. Oke, bentar dulu ya. Lihat teman-teman, keren banget, besar banget. Wow. Ini bisa jadi ini yang pertama kali kita nemukan ular sebesar ini. Ini besar banget, nyata ini besar banget. Wow, gak nyangka. Pokoknya tadi dari 3 lubang kita dapatkan cuma yang satu yang cukup ada isinya. Dan ini bagus banget teman-teman. Keren, warnanya juga keren. Wow. Wah, keren bro. Keren. Mantap. Besar banget ini. Keren. Wow. Kita harus hati-hati teman, harus jaga jarak. Harus jaga jarak kita. Karena kalau nggak jaga jarak, kita bisa kena strike ya teman-teman. Wow. Ular seperti ini, dia kalau ketika dibongkar sarangnya, dia tetap waspada ya. Walaupun dia tetap akan keluar dan mencari lubang lagi teman-teman. Seperti ini. Ini sepertinya 2 kalinya kita menemukan besar seperti ini teman-teman. Besar banget. Awas hati-hati. Jangan dekat. Walaupun nggak berbisa tapi sungguh luar biasa strike-nya nih. Keren banget ya teman-teman. Wow. Jadi ini di tempat seperti ini kita sudah ke 3 kalinya kita menemukan seperti ini teman-teman. Pertama kita menemukan di daerah agak jauh teman dari sini tempatnya, dan posisi seperti ini. Sekarang kita jarang menemukan ular yang posisi di lubang pas di bawahnya, jarang teman, karena posisi sekarang lagi musim hujan. Jadi ular ini menghindari adanya air hujan, dan supaya kalau seperti ini dia di samping air hujan itu nggak bakal masuk teman-teman. Jadi cukup besar banget. Ini ternyata luar dugaan. Besar banget. Oh. Nah. Oke, kita ambil dulu. Wow. Lihat teman-teman.
seperti ini besarnya. Lihat lubangnya. Coba dijum lubangnya. Lubangnya itu juga dijum, nampak kan? Nampak dulu lubangnya. Besarnya. Besar banget ya. Gede kali ya. Bulat ini besar kali. Ini kalau panjang dia seperti anaconda ya. Besar banget ini. Ini seperti ini udah dikatakan monster ya. Jadi teman-teman, ular seperti ini besarnya. Ini sudah dikatakan monster. Ini besar banget ini teman-teman. Coba deketi. Tengok badannya itu dalam itu. Sepertinya dia habis makan sesuatu dalam mana. Ya Allah, lihat. Besar banget ya. Nyata ya. Besar banget itu. Itu ekornya dan di sana badannya lagi. Kalau kita nggak mau mengeluarkan karena kalau dikeluarkan takut dia tuh marah teman-teman. Lihat teman-teman. Iya besar banget ini. Dia melet ya. Dia melet ya teman-teman. Wow, keren banget ini, keren. Besar banget. Lihat ekornya, nampak ekornya sana di ujung. Awas, hati-hati. Pelan. Wow. Coraknya bagus ya. Iya kan? Bagus banget ini. Jadi bagus banget teman-teman coraknya. Keren. Bos. Oh, hati-hati. Jadi coraknya memang bagus banget teman-teman. Bagus banget. Kalau kita jaga gerakan, dia nggak akan stres teman-teman. Karena saya udah paham banget karakter ular seperti ini. Udah tahu gimana caranya dia mau strike, mau nyerjang. Udah tahu. Jadi buat teman-teman, kenapa saya buat judul monster? Karena ular seperti ini udah paling monster ini kayaknya nih. Siapa yang pernah mendapatkan yang lebih besar ini? Ya, buat videonya kasih tahu saya. Karena ini lubang besar ini. Kenapa habis dibongkar ditinggal gitu aja? Karena gini teman-teman, kita tinggal pun ular seperti ini, coba deketi, biar nampak. Kita tinggal pun ular seperti ini, jadi dia tetap akan mencari lubang. Dia akan mencari makanan lagi di lubang-lubang di mana ada isinya teman-teman. Dia tempatnya berpindah. Dia akan tetap di sini teman-teman. Ini besar banget ini, nyata. Wow, besar banget. Wih, besar banget teman-teman. Lihat ini, besar banget. Oke teman-teman, mungkin kita nggak bisa lama-lama karena ini sudah kotor banget. Jadi hari ini kita cuma rescue sarangnya. Tadi ada 3 sarang. Lihat nampak nih. Jadi sarang pertama ini tadi kosong. Betul ini udah ada isinya teman-teman. Dulunya pernah ada isinya nih. Tapi ini kan nampak ini bekas. Ini udah lama, lumut-lumutnya udah lama. Dan ini lubangnya sudah kabur ularnya. Jadi ular seperti ini gampang kabur, gampang datang teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, ular seperti ini aman dan tetap lestari di tempatnya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi karena banyak yang penasaran, buat teman-teman semuanya penasaran banget kenapa ular selalu dibongkar ya, karena ular ini memang tujuannya dia masuk ke lubang yang pertama untuk mencari makan. Ketika dia sudah makan, sudah memangsa makanannya, dia akan pergi ketika dia sudah kenyang teman-teman. Paling lama itu dia sekitar 2-3 hari di lubang itu. Oke ya, lanjut lagi. Lihat teman-teman, besar banget. Jadi hari ini kita nggak pegang-pegang, kita nggak bongkar. Nanti kalau dibongkar nanti banyak yang salah paham ya. Oke, terima kasih. Itu ular yang besar banget. Saya ketinggalan. Terima kasih. Saya mendapat tolong diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Banget ya.